Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihi wa atba'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى والد هذا الكتاب الإمام الغزالي وإلى الشافعي وإلى الإمام وإلى الشيخ الغالي Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-bab ats-tsani, bab yang kedua, fi tartibil a'maliz zahirati, dalam menjelaskan urutan amal-amal lahir, amal-amal lahiriah, min awalis safari, dari semenjak keberangkatan, ila rujui, hingga pulang lagi ke tanah air. Wahia, amaliyah lahir tersebut asyratu jumalin, ada 10 kelompok yang nanti akan dijelaskan tentang amaliyah orang yang melaksanakan ibadah haji, dari mulai keberangkatan sampai pulang lagi ke tanah air. Nah, ini pembahasannya terfokus pada 10 kelompok. Al-jumlatul ula, kelompok yang pertama, pembahasan fis sayri, yaitu dalam membahas kepergian, keberangkatan, min awalil khuruji, dari awal keluar rumah, ilal ihrami, menuju ihram, dari awal keluar rumah sampai melaksanakan ihram haji. Ada berapa? Wahia samaniyatun, ada 8 langkah. Apa saja yang kita laksanakan dari mulai awal keberangkatan, keluar dari rumah, kemudian menuju asrama haji, lalu kemudian berangkat ke pesawat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian kalau gelombang pertama berarti ke Madinah, lalu kemudian setelah itu kita melaksanakan yang namanya arba'in, 8 hari di Madinah. Setelah selesai arba'in, kita melaksanakan umroh haji tamattu, umroh, itu rangkaian daripada ibadah haji tamattu. Kita berangkat ihram dari Bir Ali, dari perjalanan itu sampai ihram, dari keluar rumah sampai ihram. Ada 8 langkah yang harus kita laksanakan sebagai amaliyah lahir kita. Ada amaliyah lahir, ada amaliyah batin.
Amalia lahir itu maksudnya amalia yang nampak, bukan amalia batin. Kalau amalia batin, amalia yang tidak nampak, amalia hati. Ini sedang berbicara tentang amalia lahir, ya, ketika kita mulai dari keluar rumah, ya, kemudian sampai ihram. Al-ula pertama yang kita laksanakan fil mali berkaitan dengan harta. Pembahasan pertama dari 8 pembahasan pertama adalah berkaitan dengan harta. Nah, memang haji itu adalah ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta. Makanya kewajibannya itu bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi, dan hak Allah 'alan nasi, kewajiban manusia, lillahi kepada Allah, hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, apa kepada seluruh nas, ya, itu nas itu umum manusia. Am kalau dalam bahasa usul fikihnya itu sigot am, nas, an-nas, linnas, manusia. Nah, kemudian ditaksis, bukan kewajiban haji bukan kepada seluruh manusia, tapi kemudian ditaksis man, yaitu kepada orang istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melakukan perjalanan menuju haji. Mampu di sini, ya, sebagaimana telah kita pelajari dulu, yang dimaksud mampu di sini adalah mampu secara fisik dan mampu secara harta. Hartanya mampu, badannya mampu. Hartanya mampu, badannya sakit, belum wajib haji. Badan sehat tapi harta nggak punya, juga belum wajib haji. Jadi wajib haji itu bagi mereka yang badannya sehat, duitnya juga mampu. Nah, untuk kaitan dengan harta ini, fayambaghi, maka hendaknya, seyogianya seorang itu ayyabda'a, memulainya bitaubati, dengan bertaubat, waraddil mazalimi, dan mengembalikan harta-harta yang diperoleh secara zalim. Ini ya. Jadi kita taubat dulu tuh. Seluruh dosa-dosa kita renungi apa saja dosa kita. Kalau kita masih melaksanakannya, kita hentikan, ya. Dan kalau kita sudah tidak melaksanakannya, sudah nggak usah dikerjakan lagi, cukup. Apa yang kita sudah hentikan dari dosa-dosa tadi, betul-betul kita berhenti. Apa yang belum kita hentikan, kita harus berhenti. Lalu kita di hadapan Allah menyesali semua dosa itu. Dan nah ini waraddil mazalimi, dan mengembalikan harta-harta yang diperoleh secara zalim. Misal kita pernah nipu orang, mau berangkat haji, dulu pernah nipu, sekarang udah jadi orang kaya kita. Dulu waktu nipu masih miskin. Kita pernah nipu misalnya sama orang, kita catat tuh. Si A pernah saya tipu 1 juta, si B pernah saya tipu 3 juta, si C pernah saya tipu 5 juta. Ya, semua orang-orang yang pernah kita tipu tadi, duitnya dikembalikan kepada mereka. Si A kasih, B kasih, C kasih, terus begitu. Sehingga harta yang kita bawa untuk modal haji itu betul-betul harta yang tidak tercampur baur, ya, dengan apa? Dengan harta yang haram, karena masih ada hak orang lain di situ. Ya. Wa qada'i duyuni, dan bayar hutang. Kalau kita masih punya hutang, bayar. Ini mah haji mah mampu, ya, haji mah bisa, bayar hutang enggak. Nah, ingat. Jadi bayar hutang itu hak manusia, hak adami. Sedangkan haji adalah hak Allah. Apabila di situ berkumpul antara hak adami dengan hak Allah, maka yang wajib pertama kali untuk kita penuhi, kita bayarkan adalah hak
adami, hak manusia. Bayar dulu utang, baru kita mikirin haji. Selama kita masih punya hutang, punya sangkutan hutang banyak kepada orang, ya jangan dulu kita haji atau umroh. Ngapain? Nah, adami dulu. Li'anna huquqallah mabniyatun 'ala samahati. Karena hak Allah itu didasari atas toleransi. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan hak Allah karena keterbatasan kita, yaitu Allah akan mentoleransi dan memaafkan. Tapi wa anna huquqal adamiyyin, hak adami mabniyatun 'alal masyahah, didasarkan kepada atau dilandasi kepada al-masyahah, kekikiran, keketatan. Nah, dari kata-kata syukun. Saya pernah ditanya itu masyahah itu dari kata-kata apa ya? Ya, sigotnya ya. Al-masyahah jadi kata-kata syukun atau kikir. Jadi hak manusia itu didasarkan pada kekikiran. Enggak ada toleransi maksudnya. Harus dan kudu. Sekali kita punya hutang, kudu dan harus dibayar. Bagaimana hutang kita dengan Allah? Misalnya ya, oh itu mah ada toleransi permaafan dari Allah. Tapi kalau hak manusia tidak ada permaafan dari Allah. Kalau seseorang masih berkaitan dengan hak manusia tidak dia tunaikan, tidak ada toleransi menurut Allah. Jadi Allah mentoleransi pisan terhadap hak Allah, tapi terhadap hak adami enggak. Makanya utang dulu bayar tuh. Jangan dulu kita umroh, haji, nggak usah bicara umroh dan haji dah. Apalagi umroh makan hanya sekedar sunnah. Ya. Haji juga wajib, masih harus didahulukan membayar hutang daripada kita melaksanakan haji. Bayar dulu hutang tuh, baru haji. Kecuali kita minta izin sama yang ngehutangin kita sebelum kita berangkat. Pak, saya utang sama bapak ya 15 juta. Iya. Wayanya Pak, utang ntar aja urusannya dah. Saya mau berangkat haji dulu, minta izin, boleh nggak Pak? Oh boleh. Nah gitu ya, dibolehkan misalnya sama pemberi hutang. Tuh berangkat. Tuh, agama begitu. Nggak dibolehin, nggak berangkat. Ada istilah begitunya. Bayar dulu hutang. Kemudian wa i'dadin nafaqati, mempersiapkan nafkah. Likulli man talzamuhu nafaqatuhu, kepada setiap orang yang wajib dinafkahi. Persiapkan nafkah kita. Kalau kita sama istri kita misalnya mau berangkat haji, siapin nafkah buat anak-anak kita. Baik nafkah yang ada kaitannya dengan uang makan, uang jajan, uang makan, uang jajan, uang sekolah, uang pakaian, uang SPP, uang makan, uang jajan, uang sekolah, uang pakaian, uang SPP dan lain sebagainya. Keluarga dan aman selama 40 hari ya kan, terjamin tuh seluruh kebutuhan primernya dan kebutuhan sekundernya. Nah itu wajib memberikan apakah, menyediakan apakah, menyiapkan apakah ila waqti rujui, sampai balik lagi ke tanah air. Nah, kemudian wayaruddu ma'indahu, dan dia harus mengembalikan ma'indahu, apa-apa yang ada pada dirinya, minal wada'i, daripada titipan-titipan. Kalau kita pernah dititipi oleh orang lain, ya apakah itu berupa barang atau uang ataupun apa saja, maka titipan-titipan itu harus kita kembalikan atau harus kita berikan kepada yang berhak menerimanya, kepada yang orang yang ya objek yang menjadi objek titipan itu. Nih duit saya titip ya, nanti kasih jahit, kasih sama kita. Ya, ini ada surat tanah ya, ini kasih ya nanti misalnya ke Bapak Ibrahim, kasih. Jangan ada satupun titipan
yang masih tersisa di tangan kita, ataupun titipan berupa amanah, berupa ucapan dan lain sebagainya. Wa yastashibu, dan ia harus membersamai ya minal malil halali at-thayyibi, dengan harta yang halal dan baik, ma yakfihi, yang mana harta itu mencukupkan ia li zahabihi wa iyabihi, untuk pergi dan untuk pulangnya, ya min ghairi taktirin, tanpa sedikit pun ada yang namanya terlalu pelit atau kikir. Jadi yang kita bersamai nanti ketika mendampingi kita itu harus harta yang apa? Yang halal. Harta dari hasil keringat kita yang halal, bukan harta dari yang haram, bukan harta hasil korupsi, bukan harta dari hasil nipu, bukan harta dari hasil riba, bukan harta dari perbuatan-perbuatan yang menzolimi orang lain. Nah, ini bagaimana mungkin seseorang itu bisa mendapatkan sebuah titel haji mabrur kalau harta yang digunakan oleh dia harta yang tidak halal, yang haram. Pengen meraih titel haji mabrur, tapi hartanya dapat korupsi, harta dapat nipu, ya, harta dapat curi, nggak mungkin. Mau dia berdoa di sono, ya, sebanyak ribuan kali, kita misalnya zikirnya, baca Qur'annya menamatkan puluhan kali misalnya di sana di tanah suci, nggak akan diterima. Makanya harus ada pembersihan harta dulu sebelum segala sesuatunya kita mulai pelaksanaan ibadah haji ini ya. Ya Allah, selamat bergabung ya semua yang hadir, mudah-mudahan berkah. Nah, jadi jangan juga terlalu pelit. Ya, sediakan harta buat kita di sana. Ya, bal ala wajhin yumkinuhu ma'hut tawassu'. Bahkan harta itu disediakan dalam jumlah yang yumkinuhu, yang dia itu memungkinkan ma'hu, bersama harta itu at-tawassu'a, untuk berleluasa bizadi, dalam perbekalan, sehingga kita makan selalu tersedia dengan bekal kita tuh ya. Bukan makan sih, kita udah dijamin sama pemerintah di sono mah. Kita mengeluarkan dana, misalnya sekarang ongkos naik haji atau biaya perjalanan haji, saya lupa lagi itu berapa duit ya, sekitar 65 juta apa ya. Nah itu aslinya mah nggak segitu, aslinya 100 juta lebih. Nah dari mana itu 40 jutaan lebih itu? Harusnya mah kita bayar 100 juta lebih itu, ya kan? Tapi yang kita bayarkan 65 juta. Apakah 56? Saya lupa itu. Kok saya lupa ya? Nah 40 juta lebih dari mana? Itu dari yang namanya nilai manfaat dari tabungan kita itu dikelola ya, sehingga kita disubsidi. Harusnya kita 100 juta itu setor haji itu ya, tapi karena ada katakanlah keuntungan yang diraih ya, selama kita nabung dana haji itu, maka keuntungan itu bisa menjadikan kita ringan membayarnya ya. Nah itu katakanlah 50 sekian juta, 56 juta ya, itu teh udah termasuk makan udah dijamin sama pemerintah 3 kali 1 hari, coba bayangin. Bahkan sekarang mah ya, dulu mah pernah 2 kali kita nggak makan karena ada situasi di mana para pekerja masak itu di sana nggak masak ya kan, karena ada perpindahan dari Mekah ya menuju Armuzna, sehingga tidak ada kesempatan untuk masak. Jadi selama 1, 2 atau 3 hari itu ketika berangkat dan pulang ya, jamaah haji tidak diberikan konsumsi katanya. Emang katanya benar itu mah. Tapi sekarang mah katanya full jamaah haji makan.
Dari mana tuh uangnya itu? Ya itu tadi yang kita ongkos yang telah kita setorkan. Ya, dana awal 25 tip murah. Makanya kalau ada sesuatu di sana kita mengalami kesulitan baik dari segi pelayanannya dan lain sebagainya ya kita nggak usah mencak gitu. Segala kekurangan itu adalah semuanya ya manusiawi kan. Kalau ada kekurangan baik penyelenggaraannya ya kan, apalagi misalnya petugasnya dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah manusiawi. Kalau ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Mungkin kalau pengen sempurna mah ikut aja ONH Plus yang biayanya ratusan juta ya. Nah, artinya apa? Ya, ujian di sana, ujian diantaranya dengan ada beberapa hal yang tidak terlayani. Misalnya banyak yang nggak kebagian tenda di Mina. Ya Allah, itu di Mina manusia itu numpuk ya, arealnya sempit tapi manusia jutaan, dimana kalau diperkirakan itu ya manusia di sana itu 1 meter itu untuk berapa orang itu. Jadi wajar aja kalau ada yang apakah itu kekurangan tenda atau di dalam tenda bertumpuk-tumpuk misalnya ya. Nah itu harus kita hadapi atau kita sikapi dengan sikap sabar. Dan kesabaran ini adalah merupakan ibadah batiniah yang sangat besar pahalanya. Jangan mencak-mencak ya. Jangan kita itu melakukan segala sesuatu yang bersifat di ekspand itu pahala kita itu malah mengurangi pahala kita. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita membawa uang ya, dicukupkan. Artinya jangan terlalu kikir kita. Juga selain kita di sana ada biaya bekal buat makan ya, buat jajan juga harus ada. Warifki bidu'afai wal fuqara'i. Harus ada jiwa filantropis, rifki, kasih sayang. Kasih sayang memberikan sebagian harta kita bidu'afai dengan kepada orang-orang yang lemah ya, du'afa wal fuqara'i dan orang-orang fakir, orang-orang fakir miskin. Kasih tuh sama kita sedekah ya, wa yatasaddaq bisyai'in, dan hendaknya dia bersedekah, wasaddaqu bisyai'in, bersedekah dengan sesuatu qabla khurujihi ya kan, sebelum keluar rumah kita sedekah dulu. Biasanya kita sebelum keluar rumah menuju berangkat haji itu halal bihalal dulu kan, itu tradisi yang bagus itu. Kalau di dalam bahasa Arab bihalalin itu orang Arab itu aneh, apa sih ini maksudnya halalun bihalalin, halal bihalal ya, nggak ada dalam bahasa Arabnya, tapi kita membahasakan itu artinya sebuah forum di mana orang yang mau berhaji itu mengundang masyarakat untuk orang yang berjamaah, orang yang hendak berhaji itu sekaligus meminta maaf apabila selama ini ia melakukan kesalahan dan dosa, dan sekaligus dia juga menegaskan kepada masyarakat kalau ada di antara mereka yang mana punya sangkutan misalnya ya, si jamaah haji itu punya sangkutan, harap untuk diselesaikan di situ juga. Itu bagus, halal bihalal seperti itu, atau yang disebut dengan walimatus safar ya kan, kalau walimatus safar bil haji ada. Nah, tapi bagus itu ya penyelenggaraan seperti itu. Dengan begitu sehingga kita memberikan sodako kan kepada orang-orang yang ada di depan kita, yang tetangga kita dan lain sebagainya. Nah, sodako berupa apa? Ya berupa makan misalnya bersama-sama kan di situ ya, dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan dan persahabatan, persaudaraan. Jadi sebelum berangkat haji sedekah. Kemudian nah ini mah zaman dulu ya, wa yashtari nafsi dabbatan qawiyatan, dan hendaknya dia membeli untuk dirinya dabatan qawiyatan, kendaraan yang kuat ya, onta kuat ya, kuda yang kuat ya, sekarang mah bukan kuda dan onta lagi ya, pesawat
Pesawat itu udah per jam udah nyampe. Nggak usah bicara dah masalah transportasi udah canggih ya. Nggak usah canggih udah. As-saniyatu yang kedua, firrofiqi, yaitu kalau bicara harta sudah tuh, berarti ya orang yang hendak melaksanakan haji hendaknya dia menuntaskan semua urusannya yang berkaitan dengan harta. Kalau ada misalnya kita punya hutang, bayar dulu hutang sebelum berangkat. Kalau misalnya ada harta-harta yang pernah masuk ke dalam rekening kita ternyata dari harta hasil nipu, kembalikan. Itu tegas, itu tegas ya, silakan ya. Oh ya, itu mah yang namanya kredit. Kredit mah jangan diselesaikan semua ya, nanti juga kebayar. Khawatirnya begitu, khawatirnya kalau misalnya hutangnya dilangsungkan secara sekaligus, begitu meninggal di sana khawatir nggak ada yang bayarin gitu. Gitu ya. Ya kalau kredit meninggal kan suka ada yang namanya asuransi, bukan kalau nggak salah ya. Kalau meninggal stop gitu ya, ada yang begitu, ada juga yang enggak berarti nanti ahli warisnya tuh yang membayarkan dia kalau yang bersangkutan meninggal pada waktu haji, itu maksudnya ya. Jadi supaya nanti tidak ada hak adami ketika di sana terjadi apa-apa misalnya ya, terjadi apa-apa misalnya meninggal dunia di sana. Nah itu khawatir nggak terbengkalai gitu ya, nggak dikembalikan. Nah, itu nantinya akan menjadi tanggung jawab besar di hari akhirat. Jadi kalau yang namanya kita punya kreditan mah, itu mah bisa diselesaikan setiap bulan juga. Saya juga waktu berhaji kemarin punya hutang kreditan Shopee saya. Ya. Oh ya, nyantai aja, itu mah cicilan mah. Kan cicilan mah bisa dicicil setiap bulan ya. Iya, artinya itu mah, ini mah utang-utang yang udah macam-macam udah dulu gitu ya, nggak dibayar sama kita itu, sampai sekarang nggak dibayar sama kita. Nah kita jangan lupa tuh hutang-hutang yang dulu kita pernah hutang ke orang lain nggak dibayar gitu maksudnya. Kalau cicilan mah hutang berjalan itu mah, ya ini apa ini? Tuh, ini mah utang dulu kita pernah utang sama orang misalnya, udah ada umur 20 tahun belum juga kita bayar sama kita gitu. Walaupun dia nggak nagih, sebab itu merupakan sebuah kewajiban kita harus selesaikan itu. Nah gitu maksudnya ya. Kalau hutang yang atau cicilan yang berjalan mah, selama kita lancar membayarnya juga nggak jadi masalah itu mah. Itu ya. Nah terus asalnya itu yang kedua, firrofiki itu berbicara tentang teman. Ya, kita berangkat haji itu kan banyak teman tuh. Terutama kalau misalnya bergabung dengan satu KBIH, ya kan gitu ya. Itu ada teman. Nah ada etikanya kita cari teman-teman yang bagaimana. Nah, maka yang bagi seyogianya ayal tamisa, ia mencari rofikon teman solihan yang soleh, teman yang soleh, ya kan? Yang mana muhibban lil khairi, yang mencintai kebaikan, senangnya sama ibadah, mu'inan alaihi, dan dia selalu membantu temannya untuk melakukan kebaikan. Innasya, apabila lupa, zakaruhu, ia mengingatkan. Itu teman yang baik tuh. Apabila lupa, ia mengingatkan. Misalnya di hotel ngobrol melulu, ayo aja ngobrol, ya ngopi, diingetin. Ini kita sekarang lagi di tanah suci, ya bagusnya mah jangan sering ngobrol kita. Mendingan kita zikir, baca Quran. Nah gitu teman tuh, teman yang begitu yang harus kita cari nanti. Atau teman yang memotivasi kita untuk ibadah. Kita biasanya nggak pernah melaksanakan sholat sunat duha, ya kan? Diajak sama teman, ayo kita duha yuk, ayo kita berdoa sholat duha yuk. Nah gitu kan ya, nah, sholat kan akhirnya kita kemudian kita diajak baca Quran, ya diajak kita zikir. Nah itu yang bagus. Nah makanya KBIH juga ya harus menyediakan semacam pembimbing ibadah yang betul-betul mengajak jamaahnya itu untuk zikir bareng, ya
untuk baca Quran bareng, untuk sholat sunat tasbih bareng, misalnya seperti itu. Saya waktu jadi ketua kloter, saya menggagas gitu ya, di Armuzna itu saya suruh ya, sebelum kita melempar jumroh, ayo sebelum kita sholat subuh, kita sholat sunat tasbih dulu, sholat sunat tasbih berjamaah. Pada mau itu satu kloter, ya kan? Sholat sunat tasbih dah berjamaah 4 rakaat. Walaupun sholat sunat tasbih itu tidak disyariatkan untuk berjamaah, tapi nggak apa-apa, ya. Sholat hajat tidak disyariatkan berjamaah, tapi berjamaah nggak apa-apa kalau tujuannya untuk menanamkan kita rasa semangat dan menanamkan kebersamaan, nggak apa-apa. Emang sih sholat taraweh tuh yang disunatkan berjamaah tuh ya, sholat id, kemudian sholat gerhana, nah itu sholat yang disunahkan berjamaah. Tapi kalau misalnya sholat sunnah itu tidak disunatkan berjamaah, kita laksanakan secara berjamaah, boleh nggak? Boleh, kita boleh. Tapi sekali lagi tidak mendapatkan pahala berjamaah, sekedar boleh. Nah, jadi gitu, cari teman yang membangkitkan motivasi ibadah, yang mengingatkan kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Innasya zakarahu, kalau kita lupa diingetin. Jangan ngobrol aja di sini. Ngobrol mah bisa di tanah air juga, silakan sepenting jeput kita guna naon ngobrol mah ya. Tapi di sini mah kan kita sedang ada di tanah haram, ya, di hotel sama dengan di tanah haram. Kalau kita melaksanakan sholat 100.000 dah kita balasannya, 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Lah kalau kita ngobrol apalagi ngegibah, ya ngobrol sambil dibarengi dengan ngegibah. Toh ngobrol aja yang tidak ada faedahnya juga hal yang sangat jelek di sana mah ya. Ngobrol gak ada faedahnya, hanya membuang-buang waktu. Apa gunanya? Kan gitu ya. Nah, daripada ngobrol, apalagi kalau ada ngobrol gibahnya, kita ngegibah di sana sama dengan kita ngegibah selama 100.000. Kalau sejam berarti 100.000 jam ngegibahnya ya. Waduh, dilipat gandakan 100.000 di sana, baik pahala ataupun dosa. Nah, cari teman yang baik, yang membangkitkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in ajaza qawahu, apabila lemah, kita lagi lemah, mental kita ngedrop karena kecapean atau karena fisik kita lemah, kita dikuatkan oleh teman kita itu. Kalau kita kurang semangat, ya dikuatkan semangat kita. Nah itu teman yang bagus begitu. Wa in daqa sadrahu sabarahu, kalau hatinya sudah ciut, kalau dadanya sudah sempit, maka teman kita ya memotivasi kita untuk bersabar. Sabarahu, memotivasi kita untuk bersabar. Itu teman yang baik. Kemudian wa yudi'aru faqa'ahu al-muqimin wa ikhwanihi wa jiranihi, juga wa yuwaddi'u, artinya mengadakan sebuah apa ya, wa yuwaddi'u, dan rufaqa'ahu al-muqimin wa ikhwanahu wa jiranahu, jadi mengucapkan selamat tinggal ya halal bihalal lah, atau walimatus safar kan ucapan selamat tinggal tuh. Rufaqa'ahu kepada teman-temannya al-muqimina yang mukim di kampung yang sama, wa ikhwanahu dan kepada saudara-saudaranya, wa jiranahu dan tetangga-tetangganya, ya mengucapkan selamat tinggal. Fayuwaddi'uhum, ya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, wa yaltamisu adiyatahum, dan mohon untuk didoakan. Ya halal bihalal itu kan, atau walimatus safar haji itu kan, itu acara yang sangat bagus ya. Kemudian fa innallaha ja'ilun fi adiyatihim khaira, karena Allah menjadikan doa-doa tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu Allah menjadikan kebaikan dalam doa-doa mereka. Nah, wasunnatu, dan kesunahannya fil widai, ketika ada perpisahan seperti itu, ada acara perpisahan ya, itu halal bihalal itu ya. Ayyakula, dia sunnahnya berkata begini ya, ini apa
awas ini ya, bahasanya salah ketik apa nih? Auda'allah atau astaudi'ullah dinaka, gitu kali. Wa amanataka wa khawatima amalika. Semoga Allah, ya, aku menitipkan kepada Allah dinaka, agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima amalika, dan amal baik kamu yang baik, amal akhir kamu yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu menjagamu. Nah, gitu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu liman arada safar. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mencontoh Rasul nih. Ketika beliau hendak melepas orang yang melakukan perjalanan jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata liman arada safara, kepada orang yang mau as-safar, yang mau melaksanakan perjalanan jauh. Rasulullah berdoa begini atau mengatakan begini, hafizallahu fi hifzillah wa kanafihi, semoga engkau berada dalam penjagaan Allah, wa kanafihi, dan semoga engkau berada dalam perlindungan Allah. Nah, gitu ya. Nah, itu kita kalau mau bertamu kepada orang yang mau berangkat haji, semoga Allah menjagamu, semoga Allah melindungimu. Zawadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan takwa. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Wa wajhaka lil khairi aina ma kunta, semoga wa wajhaka lil khairi, dan semoga Allah membimbing engkau untuk kebaikan, aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Semoga Allah selalu membimbingmu dalam kebaikan dimanapun engkau berada. Nah gitu. Jadi kita disunahkan ketika kita itu katakanlah melepas orang yang mau haji atau umroh, kita doakan seperti itu. Ya. Juga tentu ya, karena tadi kita dipinta doanya oleh tuan rumah yang mau umroh atau mau haji, kita doakan seperti itu. Ya, nggak perlu kita harus mendoakan dengan bahasa Arab ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti bahasa Arab ya, kita berdoa aja dengan suara yang lembut ya. Kita berdoa sambil kita mengangkat tangan, kita beristighfar dulu, bersolawat dulu ya. Ya, kemudian karena kita memiliki keterbatasan hafalan doa ya, nggak apa-apa kita mendoakan ya, mudah-mudahan ya Allah engkau jaga ini hambamu yang mau berangkat haji atau umroh. Ya Allah, mudah-mudahan engkau bimbing kepada kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan selalu ada dalam perlindunganmu, selalu engkau bekalkan dengan ketakwaan ya Allah. Nah begitu, seperti itu kita cara kita mendoakan kepada mereka yang mau berangkat haji ya ataupun berangkat umroh, seperti yang yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Asal satu yang ketiga tadi berkaitan dengan harta, kemudian berkaitan dengan teman. Asalnya itu yang ketiga, fil khuruji minad dari, ketika keluar dari rumah. Yang bagi maka seyogianya, idza hamma bil khuruji, ketika seseorang hendak keluar dari rumah, ayyusalli rakaataini, salat dulu 2 rakaat. Namanya salat sunat safar. Awalan yuqra'u fil ula ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa fisani al-ikhlas. Rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya. Rakaat kedua setelah Fatihah kulhu. Nah itu sholat sunat safar itu begitu prakteknya. Seperti biasa, niatnya usolli sunatan di safar, saya niat sholat sunat untuk perjalanan lillahi ta'ala, karena Allah. Nah niatnya seperti itu. Lalu kita baca seperti biasa, tapi setelah Fatihah kita baca kuliah. Setelah Fatihah yang pada rakaat pertama, setelah Fatihah pada rakaat yang kedua kita baca kulhu. Jadi ternyata kuliah kulhu ini adalah amalia yang memang ada warijah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap remeh ini kuliah dan kulhu ya. Tantar kuliah lagi, kulhu lagi, kuliah lagi, kulhu lagi. Bukan, memang itu adalah merupakan warid dari Nabi. Jangan sekali-kali meremehkan. Nah, para jamaah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, mudah-mudahan berkah.